Baiklah, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami kelompok 6 akan melakukan presentasi laporan hasil diskusi kami dengan materi penggunaan turunan parsial dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami kelompok 6 mengambil satu bidang yaitu bidang fisika. Dengan anggota, saya sendiri di Octaviana Situmeang, yang kedua ada Francisco Dolok Saribu, yang ketiga ada Neta Hebrina Buru Ginting, yang keempat ada Talita Nakwan Hasibuan, yang kelima ada Yuni Sarah Siregar. Di mana latar belakang diskusi kami ini yaitu penggunaan turunan parsial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan banyaknya permasalahan yang sering kita temukan, baik di bidang fisika, ekonomi, teknik sipil, ataupun bidang lainnya. Dan di sini kelompok kami mengambil penerapan turunan parsial pada bidang fisika, di mana tujuan diskusi kami ini memberikan informasi mengenai penggunaan turunan parsial dalam kehidupan sehari-hari dan melatih mahasiswa berpikir kritis dalam menyampaikan argumennya menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai. Kami menggunakan analisis masalah di kehidupan sehari-hari yang membutuhkan pengaplikasian turunan parsial. Baiklah, untuk bab 2 hasil diskusi akan dipaparkan oleh teman kami Yuni Sarah Siregar. Kepada Saudari Yuni dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Dewi. Saya akan membacakan hasil diskusi. Turunan mempunyai aplikasi di semua bidang kuantitatif. Turunan sangat berguna dalam bidang fisika. Seperti para penemu-penemu rumus-rumus baru, menemukan rumus baru tersebut juga banyak seperti Newton yang menemukan gerak kedua Newton dengan menggunakan di kaca. Turunan dari penguncian benda terhadap waktu adalah kecepatan, dan turunan dari kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Hukum gerak kedua Newton menyatakan bahwa turunan dari momentum adalah suatu benda sama dengan gaya yang diberikan kepada benda. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yuni Sarah Siregar. Selanjutnya, untuk aplikasi turunan dalam fisika akan dipaparkan oleh Saudari Talita Nakwan Hasibuan. Kepada Saudari Talita, waktu dan layar dipersilakan. Tadi Saudari Dewi sudah menjelaskan bahwa turunan parsial memiliki banyak pengaplikasian di berbagai bidang, khususnya bidang fisika. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi turunan dalam fisika. Dalam bidang fisika dibahas mengenai gerak lurus berubah beraturan, yang berarti bahwa kecepatan benda selama bergerak tidaklah tetap. Misalnya, bergerak menempuh jarak S dalam waktu T. Kecepatan rata-rata dapat ditentukan dengan rumus perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Jika kecepatan pada saat T dinotasikan dengan Vt, maka kecepatan dirumuskan dengan turunan S terhadap turunan T. Jika fungsi kecepatan terhadap waktu Vt diturunkan lagi, maka akan diperoleh percepatan At sama dengan turunan V terhadap turunan T. Dengan kata lain, percepatan pada waktu T adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Nah, percepatan juga diartikan sebagai turunan kedua dari fungsi jarak, yaitu turunan V terhadap turunan T sama dengan turunan S terhadap turunan T menjadi turunan kedua dari jarak. Aplikasi turunan dalam bidang fisika digunakan untuk menurunkan suatu rumus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Talita. Untuk pemaparan selanjutnya, di sini kami menyediakan beberapa soal serta pembahasannya. Baiklah, untuk soal yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Neta Hebrina. Kepada Saudari Neta Hebrina, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewi Octaviana. Di sini saya akan memaparkan soal nomor 1, yaitu perpindahan benda yang bergerak mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat tambah 20.
di mana T dalam detik dan S dalam meter. Yang ditanya itu A, tentukan fungsi kecepatan dan percepatan benda tersebut. B, hitunglah kecepatan dan percepatan benda saat 3 detik. Dan C, kapan benda itu berhenti. D, pada jarak berapa benda tersebut berhenti. Solusinya yaitu yang bagian A, fungsi kecepatan dan percepatan, yaitu ST sama dengan T pangkat 3 kurang 4T kuadrat tambah 20, dan kecepatan T sama dengan S aksen T sama dengan 3T kuadrat kurang 6T, dan percepatan T sama dengan S aksen T sama dengan 6T kurang 6. Yang bagian B yaitu kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3. Ft sama dengan 3T kuadrat dikurang 6T, maka F3 sama dengan 3 dikali 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 sama dengan 9 meter per sekon. Dan AT sama dengan S aksen T sama dengan 6T kurang 6, maka 3 sama dengan 6 kali 3 dikurang 6 sama dengan 12 meter per sekon. Yang bagian C yaitu benda berhenti saat kecepatannya 0. Ft sama dengan 3T kuadrat dikali 6T sama dengan 0, maka 3T dikali T kurang 2 sama dengan 0. Maka T sama dengan 0 meter per sekon. Dan yang bagian D yaitu benda berhenti saat T sama dengan 2. ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat ditambah 20. S2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 2 kuadrat ditambah 20 sama dengan 12 meter. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nete Hebrina. Kemudian untuk contoh soal kedua dan pembahasannya akan dipaparkan oleh Saudara Frans Doloksaribu. Kepada Frans, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Untuk soal yang kedua ialah sebuah batu dilemparkan vertikal dengan kecepatan awal 80 meter per sekon. Bila diasumsikan arah positif ke arah dan jual tinggi HT sama dengan min 16T kuadrat ditambah 80T, di mana T dalam detik dan H dalam meter. Hitunglah A, ketinggian, kecepatan dan percepatan batu setelah 2 detik. B, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di titik tertinggi. C, lama waktu benda di udara. D, kecepatan bola saat menyentuh tanah. Pembahasan. Dalam hal ini ketinggian pada gerak vertikal sama dengan jarak pada gerak horizontal. Kita bisa menganggap H sebagai pergantian S pada rumus di atas. Sekarang kita cari persamaan kecepatan dan percepatan batu terlebih dahulu, di mana HT sama dengan min 16T kuadrat ditambah 80T, Dt sama dengan ST sama dengan min 32T ditambah 80, dengan AT sama dengan HT min 32T. Jawaban pertama yang A adalah kita lanjutkan perhitungan kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 2 detik. Dengan H2 sama dengan min 16T kuadrat ditambah 80 dikali 2 sama dengan 96 meter. Dan P2 sama dengan min 32 dikali 2 ditambah 80 sama dengan 16. A kali 2 sama dengan min 32, tanda negatif menunjukkan benda diperlambat. Yang bagian B, pada titik tertinggi kecepatan batu sama dengan 0. Bisa kita tulis T sama dengan 0, min 32 dikali 2 ditambah 80 sama dengan 0, dan T sama dengan 2,5 detik. Dan yang C, lama benda di udara adalah 2 kali lama benda sampai ke titik tertinggi. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada ilustrasi berikut, jadi lama benda di udara adalah 2 dikali 2,5 detik sama dengan 5 detik. Bisa juga dikatakan benda akan kembali ke tanah dalam waktu 5 detik. Bagian D, kecepatan benda saat menyentuh tanah. Karena benda menyentuh tanah lagi dalam waktu 5 detik, kita tinggal mensubstitusikan T sama dengan 5 pada kecepatan. Jadi T sama dengan
min 32T ditambah 80 dikali 5 sama dengan min 32 dikali 5 ditambah 80 sama dengan 80 meter per second. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Franz. Selanjutnya untuk soal ketiga dan pembahasannya akan dipaparkan oleh Saudari Talita Nakwan Hasibuan. Kepada Saudari Talita, waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas permasalahan yang terakhir, yaitu posisi partikel ditunjukkan oleh persamaan S sama dengan Ft dengan T pangkat 3 kurang 6T kuadrat ditambah 9T, di mana T dalam detik dan S dalam meter. Pertanyaannya ialah, tentukan kecepatan pada waktu T, kecepatan setelah 2 detik, kapan partikel berhenti, dan yang terakhir kapan partikel bergerak maju. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu fungsi kecepatan adalah turunan dari fungsi posisi, di mana S sama dengan Ft sama dengan T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat ditambah 9T. Dan Vt sama dengan 3T kuadrat dikurang 12T tambah 9, yang merupakan hasil turunan dari S. Kecepatan setelah 2 detik bermakna sebagai kecepatan sesaat pada T sama dengan 2. Maka Vt sama dengan 3T kuadrat dikurang 12T tambah 9. Kita substitusikan T sama dengan 2, sehingga 3 dikali 2 kuadrat kurang 12 kali 2 ditambah 9 sama dengan minus 3 meter per dt. Yang C, partikel berhenti jika Vt sama dengan 0. Vt sama dengan 3T kuadrat dikurang 12T ditambah 9 sama dengan 0. 3T kuadrat kurang 12T tambah 9 difaktorkan menjadi 3 kali T kuadrat dikurang 4T tambah 3. Dan disederhanakan lagi menjadi 3 kali T kurang 1 dikali T kurang 3 sama dengan 0. Maka T1 sama dengan 1 dan T2 sama dengan 3. Partikel berhenti setelah T sama dengan 1 atau T sama dengan 3. Dan yang terakhir, partikel bergerak maju dalam arah positif jika Vt lebih besar dari 0. 3T kuadrat dikurang 12T tambah 9 sama dengan 3 kali T kurang 1 dikali T kurang 3 lebih besar dari 0. Di mana partikel bergerak maju jika T lebih kecil dari 1 atau T lebih besar dari 3. Partikel bergerak mundur jika T berada di antara 1 dan 3. Laju perubahan momentum sudut terhadap waktu sebesar torsi yang bekerja pada partikel tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemaparan contoh dan pembahasan soalnya. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan akan dibacakan oleh Saudari Yunisara Siregar. Kepada Saudari Yunisara Siregar, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Maka saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan materi dan beberapa soal yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Dengan kata lain, diferensial mengoptimalkan cara perhitungan hanya ada selain itu, diferensial parsial sangat menggunakan rumus-rumus dalam fisika. Sekian dari saya kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan turunan parsial terhadap bidang fisika di kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 6 mengucapkan selamat sore dan terima kasih.